Halo Kak Tifa. Ibu Rianti. Lagi lihat apa sih? Seru amat kelihatannya. Tuh Bu, saya lagi lihat awan-awan. Terus saya jadi ingat cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga dengan kereta awan putih ini, Bu. Oh iya, betul Kak Tifa. Nah, kita seperti murid-murid Yesus yang memandang terus awan. Yesus naik ke surga. Ya, ngomong-ngomong Kak Tifa, kita sudah mau mulai ibadah loh. Oh iya ya Bu ya. Yuk kita masuk ya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Surya Utama. Senang sekali Pak Jimmy bisa menjumpai adik-adik melalui sekolah minggu online. Terima kasih untuk papa mama, oma opa yang mendorong anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Ayo kita siapkan hati kita. Kita siapkan semuanya. Yang belum pakai baju, ayo pakai baju rapi, semua senang. Nah, nanti kita menyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu penuh sukacita. Halo Kak Tifa. Tadi di bawah Kak Tifa lihat ke atas senyum-senyum. Sekarang ketemu lagi Kak Tifa senyum-senyum, sebentar duduk, sebentar kayak jalan, senyum-senyum. Ada apa sih Kak Tifa? Saya lagi menyanyikan satu lagu, tapi nyanyinya dalam hati, Bu. Ibu Rianti coba tebak lagunya. Yang gerakannya duduk, terus jalan, duduk, jalan lagi. Apa ya lagunya ya? Adik-adik, ada yang bisa bantu Kak Rianti? Kira-kira lagu apa ya yang tadi dinyanyikan oleh Kak Tifa? Oh iya adik-adik, sebelum menebak, kita mau kenalan dulu ya. Oh, boleh, iya betul. Adik-adik pasti sudah kenal nih sama Kak Tifa di sini. Saya Ibu Rianti. Ada satu lagi kakak yang membantu kita, Kak Nike. Iya, kami senang sekali hari ini bertemu dengan adik-adik semua di sini. Ayo sekarang tebak lagu apa tadi? La 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 la. Ayo, lagunya. Oh, itu Kak Tifa sudah ada yang menjawab. Katanya duduk senang, berjalan senang. Betul nggak Kak Tifa? Betul. Pintar ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi sama-sama ya lagu ini ya. Yuk. Kita bangkit berdiri ya Kak Tifa ya. Nah, yuk. Biar lebih semangat ya. Yuk, mari. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Iya. Nah, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita selalu merasakan sukacita, gembira seperti tadi ya Bu ya. Iya, Duduk betul. senang, berjalan senang, di mana-mana selalu merasa senang. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau buka dulu ya Ibu ya. Iya betul. Nah, doa pembukaan akan dibawakan oleh Pak Pur. Yuk, mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu yang disayangi Tuhan, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberi kami badan yang sehat, sehingga kami dapat berkumpul untuk
beribadah pada hari Pentakosta ini. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami dapat memusatkan hati kami dan pikiran kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bu, tadi sudah kita bilang kalau kita itu bersama dengan Tuhan selalu gembira, selalu senang. Betul Kak Tifa. Duduk senang, berjalan senang. Tapi ada yang sampai menari-nari loh Kak Tifa. Betul Bu. Iya. Itu loh Raja Daud bahkan sampai pernah menari. Iya, betul Kak Tifa. Ada lagunya ya Bu ya? Ada lagunya Kak Tifa. Kita nyanyi yuk sama-sama. Betul. Sekali lagi adik-adik kita nyanyi sambil berdiri ya. Ayo adik-adik kita semua ikut menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, nah Bu, kita sekarang mau tahu nih bagaimana ya kelanjutannya murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan melanjutkan dengan mendengarkan firman ya Bu. Iya, betul Kak Tifa. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik ya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Tika. Kita mau nyanyikan lagu bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti apa itu firman Tuhan dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini
diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Tercengang-cengang itu, gitu adik-adik. Ketika ulang ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menjadi pendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik, piye kabare? Ya ampun, suyo dhewe ra ketemu. Astaga, ki gek do ngopo nang omah? Ki gek do prei to? Ora, prei ki mesti. Jok kowe ngopo ya doe nang omah? Ki ngopo to, Kak? Kak Feb, ki kok ora ngerti ki malah do ndomblong Wah, Kak Febri tok. Kak Febri iki kok do ndomblong apa, Kak? Soalnya wah, Kak Febri we dada-dada. Kak, iki do ora ngerti tenan iki, Kak. Aku ngomong apa? Ya ampun. Astaga, aku lali. Ya ampun, aku ngomongnya nggo basa Jawa iki. Tak setel sik ya, men aku iso ngomong nganggo bahasa Indonesia. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sebentar ya, tes dulu. Kak Febri udah ngerti? Wah, syukur kalau Kak Febri udah ngerti nih. Adik-adik, tadi ada yang bingung gak Kak Tika ngomong apa? Aduh, maaf ya adik-adik, Kak Tika tuh kebiasaan ngomongnya pakai bahasa Jawa. Pas lagi mesti cerita Kak Tika lupa mesti pakai bahasa Indonesia. Tapi sekarang adik-adik ngerti kan Kak Tika ngomong apa? Iya, Kak Tika ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahasa persatuan negara kita. Jadi yang orang tuanya suku Batak atau yang adik-adik dari suku Batak atau yang dari Sumba, dari Nias, dari mana lagi ya? Dari Papua. Jadi ngerti apa yang Kak Tika sampaikan kalau Kak Tika berbicara pakai bahasa Indonesia. Adik-adik tahu nggak apa yang kejadian barusan ini itu mirip loh
dengan yang terjadi dalam cerita Alkitab kita. Tadi kita baca ya adik-adik ya, tentang murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus masih berkumpul adik-adik di sebuah rumah. Mereka berkumpul di rumah-rumah yang tertutup. Kenapa sih Katika kok mereka tertutup? Mereka takut angin ya? Oh bukan, mereka bukan takut angin adik-adik. Mereka takut sama orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Mereka takut diburu adik-adik oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Soalnya mereka kan pengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus aja mereka benci, otomatis orang-orang yang ada di dekat Tuhan Yesus pun pasti akan mereka buru. Nah adik-adik, pada hari itu mereka lagi-lagi berdoa dan berkumpul di sebuah rumah. Mereka berada di Yerusalem. Hari itu ketika mereka berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem, tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Wus! Wus! Hah? Ada sebuah angin keras. Dan tampak atas mereka lidah-lidah api. Ya, di atas mereka ada, ya kok nggak kelihatan? Oh ada di sini nih. Lidah-lidah api adik-adik. Nah adik-adik, ketika suara angin yang keras itu kemudian membuat orang-orang yang ada di situ terheran-heran. Siapa Katika yang terheran-heran? Kan tadi mereka ada di dalam rumah. Iya adik-adik. Karena angin itulah yang kencang itulah membuat mereka kemudian berani keluar. Dan ketika mereka berani keluar, mereka berjumpa dengan banyak banget orang-orang adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Pada hari itu sedang berkumpul orang dari berbagai penjuru negeri. Ada orang Pamfilia, ada orang Kapadokia. Ada di mana lagi? Coba lihat dulu Alkitabnya, lihat dulu, baca dulu kelas besar. Ayo dibaca dulu kelas besar. Oh yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga boleh. Nah benar. Kapadokia, betul. Mana lagi? Pamfilia. Terus orang-orang di daerah Kirene. Oh betul adik-adik. Mereka kumpul semua di Yerusalem. Katika tanya dong, kenapa sih mereka kumpul? Mereka hari itu sedang merayakan Pentakosta. Pentakosta itu bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menganut agama Yahudi adalah hari di mana mereka memperingati Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Yang kedua, hari Pentakosta itu juga memperingati masa raya panen bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah adik-adik, jadi mereka bawa persembahan menuai jelai gitu ya, diberikan di mezbah di Yerusalem, mezbah Allah di Yerusalem. Nah adik-adik, ketika orang banyak itu berkumpul melihat mereka tercengang-cengang karena di atas para murid itu ada lidah-lidah api. Dan adik-adik, herannya lagi mereka jadi ngerti adik-adik apa yang diomongin oleh murid-murid tadi. Murid-murid Tuhan Yesus tadi jadi ngomong apa gitu ya. Mereka jadi ngerti. Oh mereka manggut-manggut. Oh mereka tercengang-cengang. Kok sekarang si orang ini yang pakai rada brewokan ini kok ngomongnya aku jadi paham ya. Dia ngomong apa. Oh ya. Oh kok yang orang ini yang badannya kurus ngomong sesuatu kok aku jadi ngerti ya. Terus mereka mulai bercakap-cakap nih sama teman-temannya sendiri. Kok dia bisa ya ngomong pakai bahasa kita? Orang-orang itu kan dari Galilea. Kok mereka bisa ya ngomong begitu sama kita? Yang satunya juga lagi, kamu gak tahu ya? Itu kan orang-orang Galilea. Kok mereka bisa ya ngomong pakai bahasa-bahasa kita? Wah adik-adik, mereka kagum. Mereka tercengang-cengang. Adik-adik tahu gak apa yang mereka ceritakan? Apa yang para murid itu sampaikan? Yang mereka dengar adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka mendengar tentang Tuhan Yesus yang disalib untuk dosa umat manusia. Wah, mereka
Mereka tercengang-cengang, mereka manggut-manggut. Ada yang kagum, wow. Tapi ada juga loh yang kemudian gak percaya. Mereka itu kan bisa kayak gitu karena mereka mabuk anggur manis. Mereka kebanyakan minum anggur itu, makanya mereka mabuk. Mereka ngomongnya ngaco. Wah, adik-adik, ada orang yang kagum. Wow, ada orang yang senang, tapi ada juga orang yang gak senang. Tapi adik-adik, apakah para murid itu berhenti menceritakan karya Allah yang besar? Tidak. Para murid itu tidak berhenti. Mereka terus menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi dunia ini. Adik-adik, bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah hari raya di mana mereka bersyukur karena mereka punya hasil panen yang berlimpah dan diberikan kepada Tuhan. Tapi hari itu mereka belajar. Pada hari Pentakosta, ternyata mereka bisa mendengar cerita tentang karya Allah yang besar. Para murid yang tadinya takut, para murid yang tadinya sembunyi, mereka jadi berani. Mereka jadi berani keluar menceritakan karya Allah yang besar. Hari Pentakosta menjadi cara Allah menggenapi janjinya untuk mengirimkan Roh yang menolong para murid untuk menjadi pengikut Kristus yang berani menceritakan karya-karya Allah. Adik-adik yang terkasih, kalau para murid itu punya lidah-lidah api, mereka punya Roh Kudus, terus mereka jadi berani melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga loh, dalam hidup kita Tuhan juga menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Hah? Ada Roh Kudus ketika dalam hidup kita? Ada dong. Masa ketika? Iya. Wah, kalau ada Roh Kudus berarti aku mesti khotbah dong. Berarti aku mesti jadi kayak guru sekolah minggu dong ketika. Kayak Kak Febri, kayak Bu Murni, kayak Pak Luki. Terus aku mesti ngiringin musik kayak Kanike. Jangan. Oh, adik-adik, enggak harus begitu. Kita bisa melakukan dalam hal-hal yang sederhana kok. Kalau misalnya nih, contohnya nih, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka buat adik-adik yang masih kecil-kecil nih, kalau minum susu, terus nggak mau habisin, nggak mau botolnya dibuang. No. Itu bukan tanda kalau Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita akan menghabiskan susu kita. Susu yang diberikan oleh orang tua kita. Terus kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka ketika kita makan disiapin sayur sama mama papa kita, kita gak akan bilang, gak enak, gak mau makan kayak begitu. Oh, bukan dong. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita akan menerima makanan yang disiapkan oleh mama papa kita dengan sukacita. Soalnya banyak loh adik-adik yang juga belum bisa merasakan berkat Tuhan. Gak bisa merasakan makanan. Oleh sebab itu kita gak boleh buang-buang makanan. Loh, apa hubungannya sih? Ya, hubungannya adalah kita harus bersyukur untuk makanan yang Tuhan, yang disiapkan oleh orang tua kita untuk kita, karena itu cara Tuhan menolong kita loh. Lalu apalagi ketika apalagi ya? Oh ya. Tandanya kalau Roh Kudus itu ada dalam hati kita, maka untuk kakak-kakaknya nih yang udah sekolah online, kalau Roh Kudus ada, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita mengikuti peraturan PJJ di sekolah. PJJ lagi, bosan lagi. Oh iya adik-adik. Misalnya nih, kan ada tuh ya peraturannya ya. Anak-anak buka kameranya, semua buka kameranya. Terus siapa yang kemudian chat sama gurunya?
Pak, Bu, Miss, Sir, maaf, kamera saya rusak. Izin off kamera ya. Padahal kameranya nggak rusak. Bohong-bohongan. Males banget sih kelihatan sama guru-gurunya. Jadi pura-pura aja deh rusak. Adik-adik, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita nggak akan berbohong. Terus kalau Roh Kudus ada dalam hati kita juga bisa loh ngomong sama teman kita ketika kita diajakin main game. Yuk kita main game. Lalu kita akan mengatakan, enggak nanti dulu aku mau belajar dulu. Baru habis aku ngerjain pelajaranku, habis aku belajar kita baru main ya. Itu artinya Roh Kudus ada dalam hati kita. Adik-adik yang terkasih, apakah Roh Kudus ada dalam hatimu? Yuk kita biarkan Roh Kudus terus bertata dalam hati kita dan kita nyatakan, Ia ada dalam hidupku. Ia ada dalam hatiku. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih untuk kehadiran orang tua kami, untuk ayah dan ibu kami, untuk oma dan opa kami, untuk tante dan om kami yang dengan penuh cinta kasih merawat kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan sukacita dalam hidup mereka, sehingga mereka juga boleh bersukacita bersama dengan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami boleh menikmati bangku pendidikan. Bapa, berkatilah pendidikan yang sedang kami tempuh sekarang ini. Baik kami yang masih TK, baik kami yang masih pra-TK, ataupun kami yang sudah berada di sekolah dasar. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga meskipun kami belajar secara jarak jauh, kami tidak mudah mengeluh. Meskipun kami belajar secara jarak jauh, kami tetap berusaha konsentrasi. Meskipun tidak mudah Tuhan berkonsentrasi bagi kami ketika kami harus belajar secara jarak jauh. Tuhan tolong kami agar supaya Engkau juga memberikan kesabaran, sukacita, dan hikmat kepada para guru kami. Sehingga di tengah-tengah segala keterbatasan karena pandemi ini, mereka juga boleh bersukacita di dalam mendidik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKI Surya Utama. Tuhan, terima kasih untuk gereja kami, GKI Surya Utama. Biarlah melalui gereja ini, kami juga boleh semakin bertumbuh. Karena kelak kamilah yang akan meneruskan gereja ini di masa depan. Oleh sebab itu, Tuhan yang menolong GKI Surya Utama agar boleh semakin memaksimalkan pelayanan untuk anak-anak, untuk kaum muda, dan untuk semua jemaat di GKI Surya Utama. Kiranya Engkau yang memberkati para pendeta, Engkau juga memberkati para penatua. Kiranya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kakak-kakak di sekolah minggu GKI Surya Utama. Tuhan, ada banyak hal yang sudah mereka lakukan supaya kami boleh semakin beriman kepadamu. Ada yang langsung mengajar kami setiap minggu. Ada yang kakak-kakak yang selalu setia mengedit video ini supaya kami bisa menyaksikan, kami bisa beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, sukacita dalam hati mereka, sehingga apa yang mereka lakukan sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan ajarlah kepada kami supaya kami juga meneladani dan mencontoh kakak-kakak guru sekolah minggu kami, dan akhirnya kelak kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di GKI Surya Utama. Terima kasih Tuhan,
kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tengah-tengah bangsa yang sangat subur, bangsa yang sangat besar, bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini. Dan juga terdiri dari berbagai macam bahasa dan sukunya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh menghargai setiap perbedaan yang ada di negara kami ini. Engkau memberkati para pemimpin di negara ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami yang mau kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Sandra. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Lukas 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, dihafalkan di rumah ya adik-adik ya. Sampai jumpa. Adik-adik, aktivitas kali ini kita mau membuat headband. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna, karton, lem, dan gunting. Nah, cara membuatnya, kita gunting dulu 3 bentuk api dari 2 warna yang berlainan. Kemudian adik-adik tempelkan menjadi satu sesuai urutannya. Nah, setelah itu ambil karton panjang yang tadi dan tempelkan ketiganya di tengah-tengah. Kemudian satukan ujung kiri dan kanan dan dapat dipakai seperti ini. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan selama ini. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar berikut. Kita mau menyanyikan pujian ya Bu Rianti? Iya Kak Tifa. Nah adik-adik, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang kita akan doa persembahan yang dibawakan oleh Serelia dari kelas 2. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Sebentar lagi akan memberikan persembahan. Biar kiranya Engkau boleh menyucikan dan menguduskan dan dipakai untuk pelebaran kerjaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kak Tifa, nah kita sudah apa aja ya tadi ya? Sudah menyanyi memuji Tuhan. Iya. Mendengarkan sudah, firman Tuhan. Iya. Sudah. Menghafal ayat hafalan. Iya betul. Terus kemudian memberikan persembahan juga ya Bu ya. Dan juga kita sudah apa nih adik-adik? Ya, kita sudah Iya, membuat kita aktivitas. sudah membuat Kak Tifa sudah pakai, Bu Rianti sudah pakai. Kak Ika juga sudah Ika juga pakai loh pakai. adik-adik. Adik-adik Iya. sudah selesai belum aktivitasnya? Kalau yang belum, nanti bisa dilanjutkan ya. Dibuat setelah selesai ibadah ini, terus kemudian di-share, dikirimkan ke grup kelas deh ya Bu ya. Kak Tifa, iya. Nah,
Oh Jangan iya, lupa minggu ya. depan Iya. kita akan bersama-sama beribadah lewat Zoom. Kalian di kelas masing-masing. Betul Kak Tifa, kita akan berjumpa lagi dengan adik-adik minggu depan di kelas Zoom. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi ya Kak Tifa ya. Sebagai lagu penutup ya Bu Iya. Rianti ya. Hmm. Kita akan menyanyikan lagu Api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Sekali lagi. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Setelah mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman, kita akan bersuka cita dalam kehidupan kita. Karena berkat-berkat Tuhan selalu melengkapi kita semua. Terimalah adik-adik berkat dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu bersama keluarga dimanapun kita berada. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita berpisah hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.